Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, Kamis 2 Juni 2022. Untuk itu kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Sehingga kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar kami mampu memahami dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan satu ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini, hiduplah oleh Roh. Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang masih memperlihatkan cara hidup yang bertentangan dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Dalam bacaan ini, Paulus menyebut beberapa misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Menurut Paulus, kelakuan seperti ini merupakan tanda bahwa orang itu masih hidup atas dorongan keinginan daging. Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang masih melakukan hal seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat, hiduplah oleh Roh, biarlah Roh Allah membimbing kamu supaya hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Paulus tahu bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, tabiat dosa akan sangat kuat mempengaruhi hidup manusia. Hanya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun manusia mengalami pembaruan dari hari ke hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen bukanlah orang-orang yang bebas dari berbagai godaan dosa. Setiap hari iblis selalu mencari kesempatan untuk menggiring pada cara hidup yang bertentangan dengan identitas sebagai murid Tuhan. Banyak hal bisa dipakai iblis untuk menggiring kita agar tetap berkanjang dalam dosa. Bisa memakai uang, bisa memakai kuasa, bisa memakai seks, bahkan bisa menggunakan orang-orang terdekat untuk membisikkan maksud iblis. Itu adalah bisikan yang beracun. Karena itu waspadalah. Hiduplah oleh Roh, karena Roh Kuduslah yang akan membimbing serta menuntun untuk hidup sebagaimana mestinya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan telah menuntun dan menyertai kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman yang sudah kami dengar agar bisa dipahami dan dimengerti, bahkan akan menjadi suri teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dan pulihkan melalui para medis, bahkan dengan keluarga, sehingga mereka bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti semula. Bapa kami dalam surga,
kami juga berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang dalam duka cita oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan hibur, Tuhan kuatkan dalam menghadapi duka cita ini. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati, sempurnakan sukacita bagi mereka. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang sementara dalam proses. Kiranya Tuhan berkati panitia pembangunan dan juga yang ikut terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati sehingga pembangunan gereja akan berlangsung dengan lancar dan akan selesai sesuai dengan rencana. Tuhan, Bapa kami dalam surga, segala aktivitas pekerjaan, tanggung jawab Bapak Ibu, saudara-saudara di sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunkan salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.